Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara temanku semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu ngebahas sisi tersembunyi dari kehidupan. Mulai dari spiritual, weton Jawa, sampai hal-hal yang sering bikin kita mikir dua kali tentang siapa diri kita sebenarnya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan terus dikelilingi energi positif. Ya, pernah gak sih kamu ketemu seseorang yang dari awal udah bikin kamu ngerasa beda? Entah kenapa, auranya berat, tatapannya dalam, pembawaannya tenang tapi kuat. Dan kadang, kamu merasa seperti sedang diamati, tapi dengan energi yang dalam dan sulit dijelaskan. Jangan-jangan orang itu lahir di salah satu dari 4 weton yang katanya punya energi spiritual paling kuat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kamu yang percaya akan kekuatan weton, dan tentunya subscribe biar kamu gak ketinggalan konten menarik lainnya. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar supaya hidup kita makin berkah dan energi baik selalu mengalir. Dalam budaya Jawa, weton bukan cuma sekadar hitungan hari lahir, tapi dipercaya bisa menunjukkan karakter, nasib, rezeki, dan bahkan kekuatan spiritual seseorang. Ada beberapa weton yang diyakini memiliki aura gaib atau energi metafisik yang sangat kuat. Orang yang lahir di weton ini kadang dianggap berbeda, entah karena kepekaan, intuisi, atau bahkan kemampuan mereka dalam melihat dan merasakan hal-hal yang gak kasat mata. Dan ingat ya, kekuatan spiritual bukan berarti ilmu hitam, tapi energi alami yang mengalir dalam diri seseorang, tergantung bagaimana dia menggunakannya, untuk kebaikan, atau sebaliknya. 1. Jumat Kliwon, sang penjaga gerbang gaib. Kalau kita bicara soal weton yang sering dikaitkan dengan dunia spiritual dan kekuatan gaib, Jumat Kliwon hampir selalu menempati posisi teratas. Dalam tradisi Jawa, hari Jumat dikenal sebagai hari yang penuh berkah dan sangat dihormati, sedangkan pasaran Kliwon dianggap sebagai salah satu pasaran yang punya energi gaib paling tinggi. Gabungan keduanya menghasilkan energi spiritual yang sangat kuat, bukan hanya dalam diri orang yang lahir pada hari itu, tapi juga pada peristiwa-peristiwa penting yang sering terjadi di malam Jumat Kliwon. Orang-orang yang lahir pada weton Jumat Kliwon dikenal punya aura berat. Tapi bukan berarti negatif ya. Aura berat di sini maksudnya, mereka membawa energi yang dalam dan kuat, sehingga ketika mereka masuk ke suatu ruangan, tanpa berkata sepatah kata pun, orang lain bisa langsung merasa keberadaannya. Banyak orang tua zaman dulu yang bilang, kalau punya anak lahir Jumat Kliwon, jangan dibentak-bentak. Dia beda. Dan ternyata, bukan tanpa alasan. Anak-anak Jumat Kliwon biasanya lebih peka, bahkan sejak kecil. Mereka bisa tahu kalau ada sesuatu yang gak beres, bisa tiba-tiba diam karena merasa tidak nyaman, atau bisa mimpi hal-hal aneh yang kemudian benar-benar terjadi. Mereka juga sering terlihat seperti menyendiri, tapi sebenarnya bukan karena antisosial. Mereka sedang membaca suasana sekitar. Mereka menyerap energi seperti spons, dan kadang kalau terlalu banyak, mereka jadi lelah secara batin. Kalau kamu pernah punya teman lahir Jumat Kliwon, coba perhatikan, dia biasanya tahu kapan kamu lagi sedih, meskipun kamu pura-pura ceria. Dia bisa bilang, kamu lagi gak baik-baik aja, ya? Dan benar aja, kamu langsung mewek. Ini karena intuisi mereka sangat kuat. Mereka bisa membaca bahasa tubuh, nada suara, bahkan getaran energi orang lain. Banyak di antara mereka yang jadi konselor, spiritual healer, atau bahkan pemimpin yang disegani, karena kata-katanya ngena banget. Uniknya lagi, banyak dari mereka yang lahir di Jumat Kliwon punya ketertarikan alami terhadap dunia spiritual. Entah itu suka belajar tentang energi, meditasi, ilmu batin, atau sekadar tertarik membaca buku-buku soal jin dan makhluk halus. Tapi hati-hati, karena punya energi spiritual tinggi, mereka juga sering dilirik oleh energi-energi lain. Makanya, banyak kisah orang Jumat Kliwon yang merasa diikuti, sering mimpi aneh, atau bahkan mudah kesurupan saat berada di tempat dengan energi negatif tinggi. Contoh kisah, seorang pria bernama Damar, lahir Jumat Kliwon, sejak kecil sering mimpi bertemu orang asing berpakaian putih di hutan. Setelah dewasa, dia jadi pawang hujan dan dipercaya bisa berkomunikasi dengan makhluk penunggu lokasi-lokasi tertentu. Tapi dia juga mengaku, kalau dia malas ibadah atau pikirannya kotor, energinya jadi kacau, dan sering dapat gangguan di malam hari.
Risiko jika tidak dijaga. Karena membawa energi besar, orang Jumat Kliwon juga rentan tergelincir ke jalan yang salah. Kalau tidak dibimbing secara spiritual dan mental, mereka bisa mudah emosi, sulit tidur, sering mimpi buruk, tertarik pada kekuatan gaib yang berbahaya, merasa gelisah dan tertekan tanpa alasan yang jelas. Bahkan ada yang mengalami gangguan spiritual, seperti suara bisikan, penampakan, atau kejadian-kejadian di luar logika. Ini semua bisa jadi sinyal bahwa energi mereka sedang terbuka dan tidak terlindungi. Cara menjaga energi orang Jumat Kliwon. Nah, kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di Jumat Kliwon, berikut cara menjaga dan mengelola energi spiritual yang kamu miliki. 1. Perkuat ibadah dan koneksi spiritual. Salat tepat waktu, zikir, dan rutin berdoa bisa menjadi tameng utama yang menjaga energi batin tetap stabil. 2. Hindari tempat dengan energi negatif. Jangan iseng datang ke tempat angker atau bermain dengan hal-hal gaib tanpa ilmu. 3. Luangkan waktu menyendiri dalam ketenangan. Orang Jumat Kliwon butuh waktu untuk recharge batin. Duduk sendiri di ruang sunyi bisa membantu menstabilkan getaran tubuh mereka. 4. Pilih lingkungan pergaulan yang sehat. Karena mereka menyerap energi, berkumpul dengan orang negatif bisa memengaruhi batin mereka secara drastis. Orang Jumat Kliwon itu seperti lilin dalam ruangan gelap. Diam, tapi menerangi. Tenang, tapi menyinari. Mereka bukan orang biasa, tapi juga bukan untuk ditakuti. Mereka adalah penjaga energi, pemegang keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Kalau kamu lahir di Jumat Kliwon, jangan merasa aneh. Justru kamu istimewa. Tapi ingat, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Jaga hatimu, jaga pikiranmu. Karena ketika kamu tenang di dalam, maka cahaya spiritualmu akan menyebar ke sekelilingmu, menyembuhkan, menenangkan, dan melindungi. 2. Senin Kliwon, si perasa yang terhubung dengan alam batin. Kalau Jumat Kliwon itu seperti gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib, maka Senin Kliwon adalah seperti air jernih yang menampung semua getaran batin, baik maupun buruk. Mereka yang lahir pada weton ini punya keistimewaan yang tidak bisa diabaikan, kekuatan rasa. Ya, Senin Kliwon bukan cuma peka secara emosional, mereka juga peka terhadap energi spiritual di sekitarnya. Dan kekuatan itu bisa jadi anugerah, tapi juga bisa jadi beban, tergantung bagaimana mereka menjaganya. Orang yang lahir di Senin Kliwon biasanya tampak biasa-biasa saja dari luar. Gak banyak bicara, gak suka pamer. Tapi begitu kamu mengenal mereka lebih dalam, kamu akan sadar, mereka sangat memahami apa yang kamu rasakan, bahkan sebelum kamu mengungkapkannya. Mereka tipe orang yang mudah menangis saat melihat orang lain sedih, bukan karena cengeng, tapi karena hatinya seperti cermin, memantulkan semua emosi orang di sekitarnya. Dan hal ini berlaku juga dalam urusan spiritual. Mereka bisa merasakan hawa panas dingin di suatu tempat, merasa gelisah ketika ada energi negatif, bahkan bisa merasakan getaran dari mimpi yang muncul secara berulang-ulang. Banyak orang salah kaprah. Karena kepekaan batinnya tinggi, orang Senin Kliwon sering dikira punya ilmu mistis atau supranatural. Padahal, kekuatan mereka bukan dari luar, tapi dari dalam. Mereka bisa dibilang spiritualis alami. Tanpa harus belajar ilmu gaib atau ritual aneh-aneh, mereka sudah bisa merasakan apa yang tidak bisa dilihat dengan mata. Contoh nyata, Siti, seorang ibu rumah tangga kelahiran Senin Kliwon, pernah bermimpi berulang kali melihat anaknya berdiri di pinggir jembatan. 3 hari kemudian, anaknya hampir tertabrak kendaraan di dekat jembatan sekolahnya. Kebetulan? Bisa jadi. Tapi yang jelas, insting dan mimpi orang Senin Kliwon tidak boleh dianggap remeh. Daya tarik. Tenang tapi menggetarkan. Salah satu ciri khas dari Senin Kliwon adalah auranya yang sejuk tapi tajam. Mereka jarang marah. Tapi kalau mereka sudah kecewa, rasanya seperti dicubit pelan, tapi bekasnya lama hilangnya. Mereka juga punya daya tarik yang kuat, bukan karena fisik, tapi karena jiwa mereka terasa bersih. Banyak orang merasa nyaman saat berada di dekat mereka. Seolah masalah terasa lebih ringan hanya dengan duduk berdampingan. Dan jangan heran kalau orang Senin Kliwon sering didekati teman, atau bahkan orang asing yang tiba-tiba curhat panjang lebar.
Mereka memang seperti penyerap energi luka orang lain. Tapi disinilah bahayanya. Karena terlalu peka, Senin Kliwon sering mengalami kelelahan batin yang mereka sendiri gak ngerti asalnya dari mana. Hari ini mereka happy, besok tiba-tiba down. Tadi ketawa-ketawa, tiba-tiba murung. Ini bisa terjadi karena mereka menyerap energi negatif tanpa sadar. Lebih parah lagi, kalau mereka tinggal di lingkungan yang penuh konflik atau orang-orang toksik, mereka bisa merasa tertekan, mudah sakit, atau bahkan mengalami gangguan tidur. Contoh kasus, Didi, seorang mahasiswa Senin Kliwon, selalu merasa pusing tiap kali masuk kelas tertentu. Setelah diselidiki, kelas itu ternyata pernah terjadi peristiwa tragis yang belum terselesaikan secara spiritual. Dan uniknya, teman-teman lain tidak merasakan apa-apa. Hanya Didi yang benar-benar merasa ditekan. Ada kepercayaan bahwa orang Senin Kliwon sangat terhubung dengan energi bulan. Pada malam-malam bulan purnama, mereka bisa merasa lebih emosional, sensitif, bahkan mendapat mimpi yang terlalu nyata. Sementara saat bulan gelap, mereka bisa merasa lelah dan ingin menarik diri dari banyak interaksi. Mereka juga sering merasa nyaman di alam, duduk di bawah pohon, mendengar suara air, atau berjalan di taman bisa membuat mereka merasa pulih. Cara menjaga energi Senin Kliwon. Nah, bagi kamu yang lahir di weton ini, atau punya teman dan keluarga yang Senin Kliwon, berikut cara menjaga dan menyeimbangkan energi spiritualmu. 1. Jangan memaksa diri selalu hadir untuk semua orang. Boleh kok sesekali istirahat dari urusan orang lain. Ingat, kamu juga butuh ruang untuk menyembuhkan diri. 2. Meditasi atau refleksi rutin. Cukup duduk diam 10 menit sehari sambil menarik napas dalam dan menyadari perasaanmu. Ini sangat membantu membersihkan batinmu dari residu energi. 3. Menulis jurnal emosi dan mimpi. Karena kamu sering mendapat pesan batin lewat mimpi, menuliskannya bisa membantu kamu memahami pola dan isyarat dari semesta. 4. Jangan ragu berkata tidak. Kamu bukan tempat sampah emosi orang lain. Berikan batas sehat, dan prioritaskan dirimu juga. Orang Senin Kliwon itu bukan petarung di medan perang. Tapi mereka adalah penyembuh di tengah luka dunia. Mereka bukan orang yang akan teriak-teriak soal kebaikan, tapi akan menunjukkan kebaikan dengan diamnya yang menguatkan. Kamu yang lahir di weton ini, adalah orang dengan jiwa lembut yang kuat. Tapi ingat, kelembutan bukan kelemahan. Justru di sanalah letak kekuatan sejati. Jaga hatimu, karena dari situlah semua energi bermula. 3. Selasa Pon, sang pejuang spiritual yang tak kenal takut. Kalau kita bicara tentang weton dengan energi spiritual yang kuat tapi beda dari yang lain, maka Selasa Pon patut diperhitungkan. Mereka ini bukan tipe orang yang menyendiri dan merenung sepanjang hari. Bukan pula yang lembut dan menyembuhkan seperti Jumat Kliwon atau Senin Kliwon. Selasa Pon adalah petarung. Tapi bukan petarung fisik, melainkan petarung spiritual dan emosional. Mereka yang lahir pada weton Selasa Pon, Selasa 3, Pon 7, Neptus 10, dikenal sebagai pribadi yang keras kepala, tangguh, dan penuh prinsip. Tapi banyak yang gak sadar, bahwa di balik karakter tegas mereka, tersimpan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Energi mereka bukan halus dan menyerap, tapi menyala dan menantang. Ibarat bara api, mereka jarang menunjukkan emosi, tapi saat waktunya tiba, mereka bisa mengeluarkan aura yang sangat menggetarkan. Orang Selasa Pon ini biasanya intuitif juga, meskipun mereka sering menyangkal. Tapi mereka punya insting yang kuat saat ada bahaya, orang jahat, atau situasi yang gak beres. Coba perhatikan anak-anak yang lahir di Selasa Pon. Mereka biasanya gak mau kalah, suka bertanya, keras kepala, dan penuh semangat. Kalau ditantang, semakin semangat. Kalau dilarang, malah penasaran. Tapi justru dari sanalah muncul energi pejuang dalam diri mereka. Mereka tumbuh jadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Saat orang lain jatuh dan putus asa, Selasa Pon akan bangkit lagi, walau dalam diam. Dan karena kekuatan batinnya besar, mereka seperti dipandu oleh sesuatu dari dalam dirinya. Entah itu suara hati, insting, atau bahkan mimpi. Uniknya, orang Selasa Pon itu tidak selalu tampak religius. Mereka bukan yang suka tampil dengan simbol-simbol spiritual atau bicara tentang Tuhan setiap hari. Tapi jangan salah,
Spiritualitas mereka dalam sekali. Mereka percaya pada hal gaib, mereka percaya pada hukum alam, dan mereka sering terkoneksi dengan semesta, hanya saja tidak diumbar. Banyak di antara mereka yang diam-diam punya kemampuan melihat tanda-tanda alam, merasakan keanehan di tempat-tempat tertentu, menarik makna dalam kejadian kecil, bermimpi hal-hal yang kemudian terbukti. Contoh kisah. Ari, pria Selasa Pon dari Blitar, mengaku selalu punya firasat kalau sesuatu akan terjadi. Dia tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah. Tapi setiap kali firasat itu datang, pasti ada kejadian besar dalam keluarganya. Kadang kecelakaan, kadang justru rezeki besar. Tapi dia selalu jadi orang pertama yang siap menghadapi. Salah satu hal yang bikin Selasa Pon punya energi spiritual kuat adalah jiwa protektif mereka. Kalau mereka mencintaimu, mereka akan menjaga kamu sampai titik darah penghabisan. Kalau kamu berada dalam masalah, mereka yang akan berdiri paling depan, bahkan tanpa diminta. Dan aura mereka sering bikin orang segan. Bukan takut, tapi gak berani macam-macam. Karena dari caranya berdiri, berjalan, sampai menatap, semua memancarkan ketegasan dan keberanian. Mereka jarang menunjukkan kelemahan. Tapi kalau mereka menangis, itu biasanya karena kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Dengan kekuatan seperti itu, Selasa Pon juga punya sisi gelap. Kalau gak dijaga, energi kuat mereka bisa berubah jadi temperamen tinggi, dendam berkepanjangan, arogansi spiritual, sulit memaafkan. Karena mereka merasa tahu lebih, mereka bisa jadi meremehkan orang lain. Kalau terlalu sering berada di lingkungan negatif, mereka bisa meledak, baik secara emosi maupun secara spiritual, bisa marah besar, kerasukan, atau bahkan alami kejadian metafisik. Cara menjaga energi Selasa Pon. Kalau kamu lahir di weton ini, kamu punya kekuatan luar biasa. Tapi kamu juga butuh pengendalian diri yang kuat. Berikut tips menjaga energi spiritualmu. 1. Rajin introspeksi. Jangan hanya membela kebenaran versi dirimu. Luangkan waktu untuk merenung dan mengevaluasi sikap. 2. Perkuat ibadah atau rutinitas spiritual. Zikir, meditasi, atau sekadar waktu menyendiri bisa jadi penyeimbang dari kekuatan emosionalmu. 3. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Karena kamu bertipe cepat bereaksi, belajar menahan diri akan sangat membantu menyeimbangkan energi. 4. Pilih medan perang yang tepat. Kamu memang pejuang. Tapi pilihlah pertempuran yang pantas diperjuangkan. Jangan semua hal kamu tanggapi dengan keras. Selasa Pon adalah seperti api. Bisa menerangi, bisa membakar, bisa menghangatkan, bisa menghanguskan. Tergantung siapa yang mengendalikan, dan untuk tujuan apa. Kalau kamu bisa menjaga hatimu tetap bersih, pikiranmu tetap lurus, dan semangatmu tetap mulia, maka kamu akan jadi pembela kebenaran yang paling disegani, bukan ditakuti. Ingat, kekuatan bukan di tangan, tapi di hati. 4. Kamis Wage, si pendamai dua dunia yang membawa energi seimbang. Jika weton-weton sebelumnya memiliki energi spiritual yang mencolok, kuat, dan kadang terasa menggetarkan, maka orang yang lahir di Kamis Wage adalah kebalikannya. Mereka seperti air yang tenang, angin yang sejuk, atau cahaya rembulan, lembut namun penuh kekuatan. Kamis Wage sering disebut sebagai jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Tapi berbeda dengan Jumat Kliwon atau Selasa Pon yang berhadapan langsung dengan kekuatan tersebut, Kamis Wage lebih seperti penyeimbang di antara keduanya. Dalam perhitungan Jawa, Kamis, Neptu 8, dan Wage, Neptu 4. Jika dijumlahkan menjadi 12, angka ini dianggap sedang, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Tapi justru disitulah letak kekuatan mereka, keseimbangan. Orang Kamis Wage seperti memiliki radar batin. Mereka bisa merasakan situasi tanpa bertanya, bisa memahami orang lain tanpa penjelasan, dan bisa menangkap suasana gaib di tempat-tempat tertentu tanpa takut atau panik. Mereka bukan penakluk energi, tapi penenang. Kamis Wage biasanya tidak menyadari bahwa dirinya punya energi spiritual kuat. Mereka gak pernah tertarik pamer, bahkan sering menghindar kalau diajak bicara soal hal-hal mistis. Tapi anehnya, mereka sering berada di situasi yang tidak biasa.
Misalnya, tiba-tiba merasa pusing saat masuk ke ruangan tertentu, mengalami mimpi berulang yang penuh simbol, menghindar dari orang tertentu karena merasa dingin auranya. Dan setelah ditelusuri, firasat mereka sering terbukti. Mereka bukan cenayang, bukan dukun, bukan pula orang yang suka bermain-main dengan hal gaib. Tapi mereka seperti diberi akses oleh semesta untuk memahami lebih dalam, melalui intuisi dan ketenangan batin. Orang Kamiswage sangat cocok dijadikan penengah konflik. Mereka bisa berada di antara dua kubu yang bertengkar, dan menenangkan keduanya tanpa perlu berteriak atau menggurui. Dalam keluarga, mereka sering jadi tempat curhat. Dalam pertemanan, mereka jadi pendamai. Bahkan dalam lingkungan kerja, mereka yang paling sering dicari saat suasana mulai memanas. Contoh nyata, seorang wanita Kamiswage bekerja di bagian SDM perusahaan. Setiap kali ada konflik antar divisi, justru dia yang ditugaskan untuk menengahi, padahal bukan jabatannya. Alasannya? Karena semua orang merasa nyaman saat dia berbicara. Itulah energi spiritual Kamiswage, damai, mengalir, dan menenangkan. Kelebihan lain dari Kamiswage adalah koneksi mereka dengan alam. Banyak dari mereka yang sangat suka berada di tempat sunyi, seperti hutan, pegunungan, pantai, atau kebun. Di sanalah energi mereka terisi kembali. Mereka juga sering bisa berbicara dengan hewan, bukan dalam arti harfiah, tapi hewan peliharaan seperti anjing, kucing, bahkan burung, biasanya sangat akrab dan tenang jika bersama mereka. Dalam budaya Jawa, ini dianggap sebagai pertanda bahwa energi seseorang bersih dan stabil. Karena makhluk lain, terutama hewan, sangat peka terhadap energi manusia. Tantangan orang Kamiswage. Namun, karena Kamiswage punya energi spiritual yang lembut dan menyerap, mereka juga punya tantangan besar, mudah menyimpan luka batin. Mereka tipe yang gak mudah marah, tapi sekalinya kecewa, sangat dalam. Jarang menunjukkan kesedihan, tapi bisa tiba-tiba jatuh mental. Suka mendiamkan masalah sampai memendam terlalu lama. Dan karena mereka peka terhadap energi, jika berada di lingkungan negatif terus-menerus, mereka bisa mengalami burnout secara spiritual. Rasa lelah yang gak bisa dijelaskan. Hati yang kosong padahal tidak ada masalah besar. Ini karena tubuh mereka menyerap energi-energi buruk tanpa disadari. Tips menjaga energi Kamiswage. Jika kamu lahir di weton ini, maka kamu diberi karunia besar, menjadi penyeimbang dunia. Tapi kamu juga perlu menjaga energimu dengan cara berikut. 1. Buat batasan emosional. Jangan selalu menyerap semua masalah orang lain. Kamu bukan tempat sampah perasaan. 2. Rutin cleansing batin. Bisa lewat sholat khusyuk, meditasi, menulis jurnal, atau berkontemplasi di alam. 3. Jangan merasa harus menyenangkan semua orang. Kekuatanmu ada di ketulusan, bukan pada pengorbanan yang menguras dirimu sendiri. 4. Rawat dirimu lebih dulu. Ingat, lilin yang terus menyala untuk orang lain juga bisa habis jika gak pernah dipadamkan sejenak. Orang Kamiswage adalah penjaga keseimbangan. Bukan untuk bersinar terang seperti matahari, tapi menjadi cahaya yang lembut saat orang lain tersesat. Mereka tidak mengguncang dunia, tapi menyembuhkan dunia secara perlahan. Kalau kamu termasuk salah satunya, ingat, kekuatanmu bukan terletak pada suara yang lantang, tapi pada ketenanganmu yang menyentuh hati. Jadilah cahaya dalam kegelapan. Tapi jangan lupa, cahaya itu juga perlu dilindungi dan dirawat. Kalau kamu termasuk salah satu dari keempat weton ini, ingat, energi spiritual itu karunia, bukan kutukan. Tapi kamu juga harus 1. Menjaga ibadah dan spiritualitas. Semakin kamu disiplin dalam hal batin, semakin stabil kekuatanmu. 2. Jangan sembarangan uji nyali. Energi kuat bisa menarik hal-hal tak kasat mata. Jadi, jangan iseng main-main ke tempat angker kalau belum siap mental dan spiritual. 3. Jaga lingkungan dan niat. Kekuatan kamu bisa jadi berkah kalau kamu gunakan untuk membantu sesama. Setiap orang punya kelebihan, dan bagi kamu yang lahir di weton-weton ini, kelebihanmu adalah koneksi spiritual yang dalam. Tapi ingat, kekuatan terbesar bukan pada kemampuan melihat hal gaib, tapi pada kemampuan menjaga hati tetap bersih dan niat tetap lurus.
Jangan pernah sombong karena punya firasat atau kekuatan energi. Justru semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Dan kalau kamu bukan termasuk salah satu dari 4 weton ini, jangan berkecil hati. Setiap weton punya kekuatan unik masing-masing. Yang penting, kamu kenal siapa dirimu, dan tahu cara memperkuat energi baikmu sendiri. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, tulis di komentar. Aku siap menjaga dan memanfaatkan energiku dengan cara yang baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, karena kita akan terus bahas tentang weton, spiritualitas, dan rahasia kehidupan yang sering luput dari perhatian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.